Lagian Vera itu sayang banget loh sama kamu, Mas. Kenapa kamu gak mencoba untuk sayang sama dia juga? Udah Mas, aku minta tolong sama kamu. Sekarang kamu pulang ya. Aku gak mau Mas Gunawan jadi salah paham karena lihat kita berdua ada di sini. Aku belum selesai bicara sama kamu. Aku minta pengertian kamu, aku minta tolong. Ya. Mas, ini ada apa, Mas? Ular. Mas, ya, Kamu jangan gerak, kamu harus tenang. Mas, tolong, Mas. Alhamdulillah. Ratna, itu tadi pasti ular jadi-jadian. Ular jadi-jadian gimana sih, Mas? Maksud kamu aku nggak ngerti. Pasti ada orang jahat yang mengirim itu sama kamu. Tapi siapa ya, Mas? Kok tega banget ya? Aku juga nggak habis pikir, Ratna. Siapa orang yang tega berbuat itu sama kamu? Ya udahlah. Mas, ini apa, Mas? Ratna, ini dari mana lagi? Ini apa lagi sih, Mas? Tenang. Assalamualaikum. Tolong, Mas, itu masih ada lagi, gak? Ratna! Ratna! Siapa laki-laki ini? Aldi. Gunawan. Jadi kamu mau selingkuh sama aku? Enggak, gue. Aku gak nyangka! Udah, Mas, udah. Bangun lu nggak? Udah. Pergi dari sini! Udah. Perlu lo ingat, jangan coba-coba ganggu Ratna lagi. Sana lo! Udah, Mas. Lepasin aku! Ratna, kamu nggak apa-apa, Ratna. Masih berani ya? Saya nggak butuh penjelasan kamu. Udah, Mas, udah. Mas, udah. Apa yang keluar dari perut kamu itu belatung, Ratna. Nggak tahu, Mas. Tadi ada ular. Terus belatung. Sekarang aku muntah belatung. Nggak tahu. Ini ada ribut-ribut Aku ada nggak apa ngerti. sih? Saya datang ke sini niatnya mau ketemu sama Ibu. Saya mau bicarain pernikahan saya sama Ratna. Tapi apa, Bu? Saya di sini ngelihat Ratna sama Aldi, Bu. Mereka selingkuh, Bu. Ratna? Apa kamu benar selingkuh? Sumpah demi Allah, Bu. Ratna nggak selingkuh, Bu. Mas, kamu dengan penjelasan aku, Mas. Aku nggak selingkuh. Aku nggak selingkuh sama siapapun, Mas. Aku sama Aldi nggak ada apa-apa, Mas. Aku mohon, Mas. Aku sayang sama kamu. Bu, saya minta maaf. Saya nggak bisa merubah keputusan saya, Bu. Gunawan, kalau kamu tidak mau menikahi Ratna, biar aku saja yang menikahi dia. Mas. Lu masih berani? Jangan-jangan lu yang ngirim sate itu ke Ratna, kan? Iya kan? Kenapa kalian jadi ribut di sini? Udah, Mas, udah. Maaf, Gunawan. Kalau aku berniat menyantet, pasti bukan Ratna yang aku santet. Karena aku cinta sama dia. Aku pasti akan menyantet kamu. Jangan kamu cepat kamu ya? Udah. Pergi dari sini! Pergi aja! Udah, Mas, udah. Aku nggak bisa terima ini. Mas, kamu dengerin aku dong. Aku nggak selingkuh. Aku berani bersumpah aku nggak selingkuh. Mas. Jadi, kamu masih curiga kepada kakak iparmu yang telah berselingkuh dengan Ratna? Iya, Mbah. Saya yakin kok mereka dua pasti selingkuh di belakang saya, Mbah. Saya pengen Ratna perut yang besar, Mbah. Itu soal mudah. Dan aku akan siapkan mantra-mantranya. Silakan. Iya, Mbah. Kamu harus meminum. Kok aku harus minum air ini juga, Mbah? Karena kamu yang telah menuduh mereka berselingkuh. Boleh. Siapa takut? Aku yakin kok mereka berdua pasti selingkuh. Datanglah Jin Panjo. Kamu harus menuruti semua kemauan dari Vera. Mbah ngomong sama siapa? Vera, suatu saat kamu bisa memanggil makhluk gaib itu dengan sebutan Jin Panjol. Jin Panjul? Ya,
Siapa itu, Mbah? Sekarang juga, aku akan membuka mata batinmu agar kamu bisa melihat makhluk gaib itu. Makhluk kita ada di sebelah sana. Serem, Mbah. Kamu tidak perlu takut. Yakin, Mbah? Dia nggak jahat, Mbah. Ini minuman jampi-jampi dari orang pintar. Kalau Ratna dan Mas Aldi pernah bersumpah kalau kalian tidak akan berselingkuh. Kalau kalian minum ini, maka perut kamu akan membesar. Itu artinya kalian berselingkuh. Aduh Vera, kamu itu apa-apaan sih? Pakai air jambi-jambi begitu? Ah, Bu, ini demi kebaikan kita bersama, Bu. Aku nggak mau Mas Gunawan tipu sama Ratna. Aku nggak mau. Bu Aminah nggak usah khawatir. Pasti tidak akan terjadi apa-apa dengan Ratna walaupun kami minum air itu. Karena kami berdua nggak bohong, Bu. Sudah. Aku setuju sama usulnya Vera, Bu. Tuh kan, benar kan, Bu? Dan aku juga minum, Bu. Biar kita bertiga tahu siapa yang berbohong. Perasaan aku kenapa nggak enak gini ya? Tapi aku yakin aku benar. mana? Kan nggak terjadi apa-apa itu, perut Ratna nggak membesar tuh. Vera, kamu itu jangan memfitnah ya. Walaupun kamu itu anak ibu sendiri, kalau kamu salah, ibu tetap marah sama kamu. Ibu, tunggu aja ya. Kata-kata aku pasti ya benar. Gak akan, Vera. Aku memang suka sama Ratna. Tapi Ratna yang gak suka sama aku. Vera, kamu fitnah ya? Ini buktinya Ratna nggak membesar perutnya. Berarti dia itu tidak bohong. Kamu yang bohong. Udah. Gawat nih. Benar juga ya. Kalau perut Ratna nggak membesar, berarti memang dia nggak selingkuh sama Mas Aldi. Berarti aku harus minta bantuan si jin Panjul itu untuk ngerjain Ratna. Panjul, ayo cepet kesana. Panjul cepet kesini. Ada apa ini ya Allah? Seperti ada yang masuk ke dalam perutku. Kenapa jin kerdil itu keluar dari perut Ratna ya? Aduh, apa yang sebenarnya terjadi? Ratna, gimana? Gak apa-apa? Gak apa-apa, Bu. Ibu kenapa sih selalu belain Ratna? Hah? Kenapa nggak belain aku terus? Kita lihat saja ya, Bu ya. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Aduh, kenapa sih ya jampi-jampi kok nggak sesuai? Kenapa nggak berhasil sih? Kenapa? Aduh, sakit. Aduh, ini kenapa nih? Kenapa dengan perut aku? Aduh, ini kenapa? Aduh. Halo, Mbak. Ini kenapa perut aku sakit sekali, Mbak? Tenang. Aku akan memanggil balik jin Panjul. Keluarin nih Panjul dari perut aku, Mbak. Sakit banget kan?
Awas ya kamu Ratna. Kamu hampir mencelakain aku. Kita lihat saja, aku nggak akan pernah menyerah untuk nyakitin kamu terus. Saya terima nikah dan kawinnya Ratna Wijayanti binti Malik Munawar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mulai sekarang kalian sudah sah jadi suami istri. Biarpun kamu sudah menikah sama kakak aku tetap nggak bakalan lupa soal kelakuan kamu sedekat-dekat sama Aldi. Ratna, aku cuma bisa berdoa. Semoga kamu dan Gunawan bisa hidup bahagia selamanya. Mbah, aku pengen Mas Ali sekarang benar-benar cinta sama aku, Mbah. Itu soal mudah. Tapi, apa kamu sanggup untuk menjalani syarat-syaratnya? Kamu harus membayar mahar kepada saya. Itu setiap tahun. Setiap tahun, Mbah? Saya terima nikah dan kawinnya Ferawati Handayani binti Baharudin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa barakalaika wa alhamdulillahirabbil alamin. Mulai sekarang kalian sudah jadi suami istri. Selamat ya. Akhirnya aku bisa menikah dengan Aldi. Setelah pernikahan ini, dia pasti tidak bisa lepas lagi dari aku. Aku tidak peduli lagi apa kata dukun itu. Maaf Mbah, aku udah gak sanggup bayar mahar setiap tahunnya Mbah. Toh, Mas Aldi udah jadi suami aku kan? Terserah Vera. Cinta Aldi akan hilang. Dan akan meninggalkanmu. Maksud Mbah? Mas Aldi, Mas. Vera, Kenapa Mas? Mas, Mas Aldi lupa ya? Hah? Mas Aldi lupa kalau kita udah nikah? Ver, tunggu Ver. Aku kok tiba-tiba bingung ya. Kok bisa aku menikah sama kamu? Padahal kan dulunya aku gak pernah punya perasaan apa-apa sama kamu. Aku jadi gak habis pikir, Ver. Udah, sekarang kamu tidur sana. Jangan ganggu aku tidur di sini. Sana tidur. Kayaknya peletnya mulai hilang. Apa aku harus ke dukun lagi ya? Tapi bakalan keluar uang lagi nih. Astagfirullahaladzim, Ratna. Sudah, kamu istirahat aja dulu. Biar nanti ibu yang menyiapkan makanannya, ya? Tak apa-apa, Bu. Mana sih makanannya? Aku lapar ini. Vera, ayo bantuin Ratna dong. Bu, Ibu nggak lihat? Aku tuh lemes banget, Bu. Aku tuh lapar. Vera, Ratna juga hamil. Malah 9 bulan dia. Tapi dia tuh masih gesit bantuin ibu kerja. Dia nggak pernah mengeluh. Nggak seperti kamu, sedikit-sedikit mengeluh. Ya, aku bantuin, Bu. Udah nggak apa-apa, Bu. Aku bisa sendiri kok.
Aduh, kamu nggak sengaja. Aduh, Nggak sengaja, Bu. Ratna, biar saya bantu. Minggir. Jangan tutup istri aku. Buan, Ayo, pelan-pelan. bawa dia ke dokter. Hati-hati ya, hati-hati nak. Vera, kamu apain Ratna? Aku nggak sengaja. Ibu tadi lihat kamu berbuat jahat sama Ratna. Sini. Ibu apaan sih, Bu? Bu. Apa-apaan sih, Bu? Sekarang kamu harus pergi dari rumah ini. Nih, sekarang bawa semua barang-barang kamu ya. Bu, aku nggak sengaja, Bu. Lagian kenapa sih ibu belain menantu dibanding anaknya sendiri? Vera, ibu itu melihat dengan mata kepala sendiri. Kamu mencelakai Ratna. Ibu tidak mau kejadian ini terulang kembali. Kalau kalian masih mau tinggal satu rumah. Mas, Udahlah, Fer. Lebih baik kita pergi aja dari sini. aku nggak mau, Mas. Ini masih rumah aku juga, Mas. Ini rumah ibu. Ibu yang lebih berhak rumah ini. Sekarang kamu pergi dulu. Nanti suatu saat kamu boleh kembali lagi. Bawa istri kamu. Mas, aku nggak mau, Mas. Mas, aku nggak mau. Sakit banget kepala aku. Bebe, kepala aku sakit dong. Ibu nggak kenapa, Bebe. Mas Eki. Bi, kenapa? Ibu kenapa, Bi? Bu, istirahat, Bu. Ibu istirahat. Aduh, Rata kenapa ya? Ibu nggak apa-apa, Bu. Bu. Ya, Nek. Ratna, ya. Ibu kenapa, Nak? Kepala aku sakit banget, Mas. Apa yang sakit? Sadar, Mak. Sadar, Kepala Mak. aku sakit banget, Mas. Bu. Mas itu di sini apa, Mas? Itu, Mas. Itu, Mas. Ibu kenapa, Bu? Mas, kepala aku nggak bisa balik lagi, Mas. Bapak bangunin aku, Mas. Coba, Pak. Aku minta tolong. Bu, ayo bangun, Bu. Bangun, Ibu duduk. Bi, aku minta tolong, Bi. Cepet ambilin baskom sama tremos. Oh, iya. Cepetan, Bi. Kayak mati rasa. Coba kamu tuangin, Bi. Bi, cepetan, Bi. Tuangin, Bi. Ratna, itu air panas buat apa? Tunggu, Mas. Mas, bantu aku berdiri, Mas. Kamu mau ngapain sih, Sa? Ratna, ngapain? Jangan bantuin anakku. Mas, lepasin, Mas. Iya, aku tahu. Aku mau buktiin dulu badan aku ini bener-bener mati rasa apa enggak. Pak, lepasin, Pak. Mas udah sendiri kan, aku nggak bisa ngerasain apa-apa, Mas. Aku mati rasa badanku, Mas. Kalau seperti ini, berarti Bu Ratna kena santet. Iya bener nih. Di kamu pernah terjadi seperti ini juga. Dokter, ini hasil lab dari istri saya. Hasil lab Ibu Ratna normal. Ibu sehat-sehat saja. Gula darah normal, kolesterol juga normal. Semuanya normal. Tapi dok, kenapa istri saya itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali? Bahkan dia tidak bisa merasakan rasa sakit. Sampai-sampai tangannya dimasukkan ke dalam air panas pun dia nggak ngerasain apa-apa, dok. Biar nanti kita periksa lebih lanjut, Pak. Karena dari hasil lab ini menunjukkan tidak ada masalah apa-apa. Baik, dok. Kalau gitu terima kasih banyak. Kami mau permisi dulu, dok. Silakan. Terima kasih, Dok.
Iya. Syukurin kamu Ratna. Akhirnya kamu duduk di kursi roda. Siapa suruh udah bikin Aldi jatuh cinta sama kamu? Vera, kamu ngapain sih? Kok senyum-senyum sendiri? Udah, beneran gak ada apa-apa. Senangnya melihat Ratna pakai kursi roda kayak begitu. Hati-hati lo, nuduh sembarangan aja. Halo Mbah, tolong buat catering Ratna busuk dan banyak belatung. Baik, sekarang juga. Makasih ya Mbak Laura. Iya sama-sama. Oh, ternyata catering Ratna dikirim ke kantornya Mas Aldi. Kurang ajar. Ternyata diam-diam Mas Aldi bantuin Ratna ya. Awas kamu Ratna. Nasinya ada belakungnya. Mbak, ini kenapa Mbak? Eki gimana sih kok nasinya ada belakungnya? Ada belatung gimana? Astagfirullah. Mbak, nggak mungkin Mbak. Mbak, ibu aku baru fresh bikin Mbak. Gak mungkin gimana, saya lihat ada belakungnya. Gini ya Pak, mulai sekarang saya nggak mau pesen catering lagi sama Pak Eki. Mbak, dengerin aku dulu Mbak. Bu, kacau Bu. Catering kita tiba-tiba basi dan ada belatungnya. Enggak. Astagfirullahaladzim, ini nggak mungkin terjadi. Ibu itu masak pakai bahan yang bagus, semuanya segar. Jadi nggak mungkin basi, apalagi ada belatung. Bener Bu. Kok bisa ya? Ratna, kamu yang sabar ya. Kejadian ini jangan sampai membuat kamu terpuruk. Karena bisa mempengaruhi kesehatan kamu. Iya Bu, tapi ini aneh Bu. Kok bisa sih ada belatungnya? Saya yakin Bu, ini ada orang yang sengaja guna-gunain catering ibu supaya catering ibu jadi basi dan ada belatungnya. Enggak, udah. Siapa orang itu? Saya sih bukan suujon, nenek pasti tahu deh orangnya. Vera. Ibu, udah, Narsi udah. Ibu, jangan sampai ini semua jadi fitnah. Kita juga nggak tahu kok. Udah. Kita ikhlas aja Bu ya. Apa? Kamu nuduh aku mengguna-guna catering Ratna supaya dibasi dan berulat? Kamu suka asal ya Mas ya? Kamu tahu nggak sih, Ratna itu mengadu domba kita supaya hubungan kita hancur. Ratna nggak pernah bicara apapun. Dan kamu jangan pernah mengait-kaitkan masalah ini dengan Ratna. Iya atau tidak, kamu pasti sudah mengguna-guna cateringnya Ratna. Dan cuma kamu yang bisa menjawabnya. Awas sih kamu Ratna. Aja. Ratna, aku minta maaf ya atas kejadian catering tadi di kantor. Udah nggak apa-apa Mas Aldi. Aku udah ikhlas. Tapi aku masih heran, Rat. Kok bisa ya tiba-tiba catering kamu itu basi dan banyak belatungnya? Bu Ratna diguna-gunain orang sirik tuh Pak. Narsi. Tunggu Narsi, kamu bilang diguna-guna. Tapi siapa orang yang tega berbuat jahat seperti itu sama Ratna? Sepertinya Bapak sudah tahu jawabannya. Aku pergi dulu ya. Hati-hati ya Mas. Kamu ngomong apa sama Mas Aldi, hah? Vera, kamu kenapa sih Vera? Aku nggak ngomong apa-apa. Udah jangan sok-sok cantik kamu. Astagfirullahaladzim. Ratna! Kamu ini apa-apaan sih? Kamu sengaja mau celakain Ratna? Kamu tahu nggak? Kalau istri kamu itu sudah memfitnah aku. Masa dia ngomong sama Mas Aldi kalau aku yang mengguna-gunain catering dia? Lazim enggak Mas. Ini maksudnya apa sih? Hah? Aku
Aku nggak ngerti, coba jelasin. Mas, kamu tahu nggak catering dia basi terus keluar belatung dan dia bilang sama Mas Aldi kalau itu perbuatan aku. Dia bilang katanya aku guna-gunain catering dia. Jangan Mas, aku nggak ngomong gitu. Mas, harus kamu ingat ya. Kamu tahu nggak kalau catering dia itu dikirim ke kantornya Aldi. Artinya itu selingkuh, Mas. Astagfirullahaladzim, Vera. Jangan terus-terus memfitnah Ratna. Aku nggak. Iya, aku tahu kalau catering itu dikirim ke kantornya Aldi. Terus masalahnya apa? Udah, kamu pikirin aja. Mas, aku minta sama kamu, kau percaya sama aku ya? Aku nggak selingkuh sama Mas Aldi, Mas. Beneran. Kau percaya sama aku kan, Mas? Iya, aku percaya sama kamu. Aku lebih percaya sama istri aku sendiri kok. Astagfirullahaladzim. Vera, tega-teganya kamu mengambil perhiasan nenek. Tante Vera? Kamu lihat-lihat? Kok jalan tuh pakai mata? Nenek nggak apa-apa, Nek? Enggak apa-apa, nak. Sebentar. Ada apa, Nek? Enggak, nenek mau kasih kamu sebentar ya. Ini, Eki, ini tabungan. Nenek pengen kamu yang pegang. Ini isinya tabungan nenek sama uang pensiun almarhum kakek kamu. Nek, aku nggak perlu ini, Nek. Apa dikasih sama Tante Vera aja? Apa-apaan sih ini, Bu? Hah? Hah? Ibu kenapa ngasih tabungan ini sama Eki? Bukan sama anak aku. Kenapa Ibu pilih kasih seperti ini sih, Bu? Vera, kamu itu jangan serakah ya. Kamu itu sudah mengambil perhiasan ibu. Harga daripada perhiasan itu lebih besar nilainya daripada tabungan ini. Ayo sekarang kasihkan Eki. Ibu nuduh aku ya? Bu, Ibu ingat nggak? Aku tuh sudah diusir sama Ibu. Jadi nggak mungkin aku yang ngambil perhiasan Ibu. Ibu tuh melihat sendiri kamu mengambil perhiasan ibu. Cuman ibu memang tidak mau menegur kamu. Ibu menunggu kejujuran kamu. Ya udah deh, ini aku. Itu jadi masalahin sih, Bu. Ibu, Eki, ada apa ini? Aldi, Vera itu sudah mengambil perhiasan ibu. Dia sudah serakah. Keluar! Keluar kamu, Fer. Jangan buat ribut di sini. Keluar! Pulang kamu. Pulang kamu dari rumah ini. Mas, tunggu. Mas, Kamu selalu bikin rusuh di rumah ini. Pulang! Pulang kamu. nggak mau. Pulang! Pokoknya aku harus selesaikan masalah dengan mereka. Gak bisa, kamu pulang. Pulang! Apa yang mereka ribut-ribut lagi? Ya Allah. Vera! 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 Ibu, tahu nggak? Ibu sakit-sakit kayak gini tuh diguna-gunain sama Bu Pera. Tan, cukup Tan. Kasihan Binar sih, Tan. Sudah. Nek, nggak apa-apa, Nek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Gara-gara kamu, ibu meninggal atau enggak? Cepat kamu pergi dari sini. Vera, tenang Vera. Tolong hargain almarhum ibu. Ibu itu baru dikubur, Vera. Kita ini baru berduka cita, kamu tenang. Kamu mau diam, Mas? Sebelum pembantu ini keluar dari rumah ini, Mas. Vera. Cukup. Jaga sikap kamu. Jangan bikin malu keluarga kita. Bu Ratna, saya akan pergi. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan. Narsi, kamu jangan pergi dari sini, Narsi. Kamu tetap kerja di sini ya. Kamu nggak boleh pergi dari sini. Nggak apa-apa, Bu. Bu Vera udah nyuruh saya pergi dari sini. Mas, jaga Mama baik-baik ya. Jangan pergi, Bi. Jagain Mama, Bi. Cepat pergilah. Bu Vera, baiklah saya akan pergi. Tapi saya mohon maaf. Minta tolong. Jangan sekali lagi guna-gunain lagi Bu Ratna. Apa kamu bilang? Tenang, Vera. Cepat sana pergi. Pergi sana, cepat. Udah. Kenapa ini begini semua sih? Kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan sama ibu. Mas Aldi, Mas Gunawan, kalian tunggu di sini ya. Vera, kamu mau kemana, Vera? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Kenapa surat rumah sudah atas nama kamu, Eki? Hah? Aku gak akan terima ini. Gak terima ini, Mas. Vera, tenang, Vera. Hak untuk membagikan warisan itu emang hak ibu. Terserah ibu mau kasih sama siapa. Lagian kan kamu juga sudah punya rumah dan tanah yang lain yang dikasih sama ibu buat kamu dan sekotak perhiasan. Iya kan? Ini bentar. Sekotak perhiasan. Jadi beneran kamu yang ngambil kotak perhiasan ibu? Ternyata kamu benar-benar serakah. Kamu masih pengen rumah ini juga. Mas, yang serakah itu bukan aku, tapi istri kamu dengan anak kamu ini. Kamu tahu nggak? Harta ibu tuh makin lama makin menipis gara-gara kalian. Kamu diam, Vera. Aku nggak mau diam, Mas. Udah. Ini apa-apaan sih, kan? Ibu baru aja meninggal, tau nggak? Saya benar-benar marah, Mbah. Sangat marah, Mbah. Apa yang membuat Vera bisa marah seperti ini? Mas Aldi nampar aku di depan umum dan aku malu banget, Mbah. Mau taruh di mana muka aku ini? Apa yang bisa saya lakukan buat Vera? Buatkan tubuh Ratna kaku seperti orang mati, lalu dia dibenci sama suaminya, dan suaminya merasa jijik dan akhirnya meninggalkan dia, Mbah. Aku akan melakukan apa yang Vera minta. Aduh, kenapa badanku? Aku nggak bisa digerakin. Ya Allah, kenapa nih? Astagfirullahaladzim. Eki, tolong. Badan ibu nggak bisa digerakin, Eki. Badan ibu sakit semua. Assalamualaikum. Badan ibu ya? Ayah, syukur ayah datang ya. Ya ibu ya. Ibu kenapa lagi, ya? Badan aku nggak bisa digerakin, Mas. Aku bangun, Mas. Udah, Ki. Bantuin ayah angkat ibu. Berat ya. Susah. Coba lagi, ayo. Astagfirullahaladzim ya, ibu kenapa ya? Karena, Bu, badan kamu berat banget. Karena Eki, aku sebenarnya ada tugas mendadak keluar kota malam ini. Ya udah, Mas. Tapi Bu, Kamu keluar kota aja. Biar Eki yang merawat aku dan menjaga aku. ya ibu lagi sakit ya. Iya, yang tahu Ki, tapi Bu nggak bisa Bu. Udah, Eki ngaku. Kamu jaga ibu ya. kamu nggak apa-apa beneran aku tinggal. Nggak apa-apa, Mas. Kamu hati-hati ya. Ya udah kalau gitu kamu cepat sembuh ya. Eki, jagain ibu kamu. Bu beneran nggak apa-apa Bu. Jadi gimana ibu saya, Dok?
Kenapa semakin hari semakin parah penyakitnya, Bro? Saya sudah memeriksa rekaman medis Bu Ratna. Menurut pemeriksaan lab, Bu Ratna sehat-sehat saja dan semuanya normal. Ya kalau itu saya juga tahu, Dok. Tapi ini sakitnya beda. Badan ibu saya tuh kebal dan kayak mati rasa. Atau jangan-jangan ibu saya kena guna-guna ya, Dok? Saya tidak bilang seperti itu. Tapi saya yakin semua pertanyaan kamu itu pasti ada jawabannya. Udah deh. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Ayo, Bu, kita pulang, Bu. Bu, kita pergi aja dari sini ya, Bu. Aku udah punya tabungan. Kita beli rumah, Bu. Iya, Ibu nurut aja kalau memang itu yang terbaik. Ayah juga nggak tahu ada di mana sekarang, Bu. Bu, Ibu kok nangis, Bu? Ibu yang kuat ya, Bu. Eki akan berusaha buat Ibu. Nggak apa-apa, Ibu nggak apa-apa. Sekarang, Ibu istirahat ya, Bu. Sibuk banget, Paman. Ki, lo lihat nih batunya. Bagus kan? Tuh, gimana menurut lo? Bagus. Oh iya Ki, kabar nyokap lo gimana Ki? Nyokap masih kayak gitu-gitu aja, Man. Padahal gue udah 2 kali ke dokter. Diagnosanya sih nggak ada sakit apapun. Cuman ya gitu, nggak ada perubahan. Pusing gue. Lo udah bawa nyokap lo ke alternatif lain? Maksud lo apaan? Ya gue nggak tahu ya. Gue takutnya ntar nyokap lo tuh kena santet orang gitu. Hari gini percaya sama santet mana ada, santet gitu-gituan nggak ada. Zaman sekarang Ki, banyak banget yang kayak gitu. Hah? Apalagi nyokap lo itu udah lo bawa 2 kali ke dokter. Masa lo gak percaya sih? Gue takutnya nyokap lo tuh kena penyakit yang gak wajar. Kalau nyokap gue kena santet, emang lo tahu tempat orang yang nyembuhin dia? Udahlah, soalnya itu gampang. Yang penting sekarang lo mau apa enggak? Kalau demi nyokap gue, apapun gue rela kok. Oke, ya udah. Kalau gitu ntar kita pergi. Assalamualaikum. Ada tamu, sebentar Ibu ya. Waalaikumsalam. Mbak Tiara, silakan Mbak, masuk Mbak. Oh, ya. Silakan Mbak, aku kenalin sama ibu aku. Waalaikumsalam. Ibu, ini namanya Mbak Tiara. Mbak Tiara ini yang akan merawat Ibu. Mas Eki, ini mau dibawa kemana? Ke tempat orang pintar Mbak, tapi bukan dukun. Bu, Eki kesana bentar Ibu. Misi. Tuh Ki, orangnya. Mbah, saya tahu maksud tujuan kamu datang ke sini. Kamu pasti pengen tahu kan, siapa yang mengguna-guna ibu kamu? benar Mbah. Saya berniat mengobatin ibu saya, Mbah. Kalau kamu pengen ibu kamu sembuh, sediakan 1 ekor kambing. Agar penyakit ibu kamu saya pindahkan ke kambing itu. Kamu sanggup nggak? Sanggup, Mbah. Saya sanggup, Mbah. Ya udah, sediakan sekarang atau besok. Sekarang juga saya siapkan kambingnya. Oke, saya tunggu sekarang. Ya, Oke. Baik, tunggu ya, Mbah. Mbah, ibu saya diapain, Mbah? Mbak, bisa pindah. Saya pengen lihat dari belakang. Mas, bisa bantu saya? Potong kambing. Ayo, Mbak. Astagfirullahaladzim. Darahnya hitam banget, Mbah. Ini penyakit ibu kamu yang saya pindahin ke kambing. Alhamdulillah, Ibu. Semoga penyakit Ibu bisa sembuh.
Ki, Ya. Ibu, saya mohon pamit mau ke sana dulu. Oh, Ya, itu di dalam itu. ya di sebelah sana ya Mbak. Ya, sama-sama. Gimana Bu? Udah enakan Bu? Assalamualaikum. Oh, iya, tunggu sebentar Bu ya. Waalaikumsalam. Om Aldi, kok Om tahu aku tinggal di sini? Tahu dari si Arman. Oh, Kamu kok nggak pernah bicara sih kalau pindah rumah sama Om? Ya aku nggak enak kalau takut ngerepotin Om. Mas Aldi, silahkan masuk Mas. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya masih begini aja Mas. Oh ya Om, tadi aku videoin Ibu Om. Nih, coba Om lihat. Ini maksudnya apa? Nah, tadi itu Ibu diobatin sama orang pintar Om. Kata orang pintarnya, Ibu disantet Om. Dan santetnya Ibu dipindahin ke kambing. Om tahu nggak? Darah kambingnya hitam banget Om, pekat. Aku udah takut ngeliatnya Om. Maksud kamu? Ya disantet Om. Om tahu lah siapa pelakunya kan? Siapa lagi kalau bukan? Iya. Om paham maksud kamu. Om juga selama ini merasa kok kalau pelakunya itu adalah istri Om sendiri, Tante Vera. Tapi Om mohon sama kamu ya, tolong kamu jangan pernah bicara masalah ini sama Tante Vera. Takutnya nanti dia tambah marah dan malah menyakiti mama kamu. Udah. Kalaupun memang dia pelakunya, kita doain aja. Semoga dia cepat dapat hidayah. Kan? Oh, jadi di sini toh Mas Aldi, hah? Mas masih aja suka sama Ratna ya? Padahal dia udah tua dan duduk di kursi roda lagi. Astagfirullahaladzim Vera, kamu tuh kenapa sih nggak pernah berubah? Ver, ingat, Ver, kita ini udah tua, udah punya anak. Kamu masih aja mikirin itu. Tahu gini, santet aja Ratna sampai mati. Om, terbukti kan? Istri Om yang udah melihat ibu saya Om. Hei, jangan sembarangan kamu. Deri, cukup. Diam. Ini ada apa sih bikin rusuh di sini? Kita pulang. Keluar kamu, keluar. Zara! Iya Pak. Kamu kesini deh. Ada apa Pak? Ini file aku pusing banget kok. Coba tolong kamu cekin file aku ini benar ya? File aku yang kemarin aku bilangin ke kamu. Saya nggak tahu Pak. Kamu tahu gimana sih? Coba kamu lihat. Aku nggak bisa fokus ini. Kepijitin Pak. Itu kakek-kakek siapa? Oh, itu kakek-kakek Pak. Iya saya lihat Pak. Saya juga punya sixth sense Pak. Itu makhluk gaib yang selama ini jaga Bapak. Jagain aku? Iya. Bapak hati-hati ya Pak. Udah kamu tolong cekin ini dong. Pak Eki. Ki! Ki! Lo kenapa Ki? Kepala gue pusing banget man. Kayak ada yang masuk tubuh gue. Yaudah, lo duduk. Apa yang terjadi sama gue man? Jadi gini Ki, gue bawa orang pinter ini karena rumah lo tuh lagi nggak bener. Nggak bener maksud lo gimana sih? Bah jelasin. Tenang aja, biar saya cari pasangannya di sini dan apa penyebabnya. Ternyata rumah ini ada yang mengirim pocong. Pocong?
pocong apaan, Bah? Kalian yang lihat? Kan saya buktikan. Udah, biar saya ambil ya. Silakan, Bah. Man, siapa yang ngelakuin ini pada gue, men? Feeling gue curiganya sama sekretaris lo itu. Zara maksud lo? Zara. Bisa-bisanya Zara kayak gini ya. Nyangka gue. Ini lihat. Beneran, Man. Ini pasarnya boneka berbentuk pocong. Mas Aki, apa perlu saya hancur? Hancurin aja, Pak. Sekarang tugas aku udah selesai. Tinggal aku lagi janjinya deh ke Derry buat nikahin aku. Hah? Derry? Kurang ajar. Heh, Derry! Enak-enakan ya kamu di sini ya. Ternyata kamu begitu di belakang aku ya. Hah? Aku udah nyelesain tugas dari kamu dan kamu janji mau nikahin aku. Tapi ternyata apa? Kabar apa? Aku udah jelasin semua ini. Mas, ini siapa sih, Mas? Ampun, kita cukup dari sini aja. Zara, tunggu, Zara. Eki. Zara, kamu bener Zara? Ya, aku Zara. Aku akhir-akhir ini kayak gampang kesurupan. Kayak ada sesuatu yang masuk ke tubuh aku, Zara. Aku minta maaf ya. Minta maaf? Minta maaf? Tentang apa? Karena selama ini aku yang jahatin kamu. Itu semua disuruh Derry. Derry yang selama ini nyantet kamu, Eki. Bu, ternyata benar, Bu. Tante Vera yang udah guna-gunain Ibu. Astagfirullahaladzim. Tadi aku ketemu Zara, Bu. Zara menceritakan segalanya. Dan lebih parahnya lagi, aku juga diguna-gunain, Bu. Sama Derry. Jadi, aku diguna-gunain seperti kayak setiap hari kayak orang gila. Aku teriak-teriak sendiri. Dan aku gak nyangkanya, usaha aku, Bu. Usaha aku juga dibikin bangkrut sama dia. Maaf nih sebelumnya Ibu, Mas Eki. Kalau boleh saya akan menuntun ruqyah diri. Yang pertama, Al-Fatihah 3 kali, syahadat 3 kali, dan ayat kursi 3 kali. Boleh kita mulai sekarang Ibu? Mas Eki? Boleh. Bismillahirrohmanirrohim. Rajin ruqyahkan diri, apalagi setelah sholat fardu, insya Allah penyakit Ibu dan Mas Eki akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada hamba. Dan dimanapun suami hamba berada, berilah perlindungan kepada suami hamba ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa hambamu ini. Amin ya Rabbal Alamin. Vera jatuh di kamar mandi karena serangan jantung. Dia kemudian kena stroke dan dia sudah mendapatkan karma buruknya. Alhamdulillah, akhirnya saya dan ibu saya terbebas dari santet dan halusinasi yang dikirim oleh Tante Vera.